Halo gamers, balik lagi dengan kita di gamefinity.id. Gue Fajar dan juga Mamang Agus. Yo, gue jadi ketawa. Oke, ini barang keberapa Gus? Baru sih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Barang ke-6. Kalau nggak salah sih 6. Barang ke-6 dari komponen PC gamefinity.id. Ini nggak kalah penting nih. Ini salah satu apa ya bisa dibilang? Ini yang paling penting banget. Ini krusial. Kalau nggak ada ini nggak nyala. Iya, ini makannya inilah tempat makannya si komponen kita ya, jadi tenaga dong. Tenaga ya. Kayak consumption yang dimakan kan. PLN-nya. Oke, ini adalah kasih tahu dong apa ya itu power supply. Ya. Waduh, warnanya begitu. Kenapa tembus ya? Udah bodo amat. Oke, itu power supply dari Corsair ya. Corsairnya nggak kelihatan ya? Corsair tipe berapa sih Gus? CV550. Nah, CV550. Ini Bapak Agus yang milih ini. Kenapa nih Pak Agus lo pilih power supply Corsair buat ngasih konsumsi Vega kita kan pakai RTX 2060, terus pakai AMD Ryzen 7 ya? Iya, sebenarnya kalau dihitung-hitung konsumsi dayanya sih ya mirip-mirip sama yang disuplai sama si Corsair ini, dan harganya juga nggak begitu mahal banget, masih terjangkau, dan ini juga barangnya ready stock banget. Jadi gampang dicari. Oke, yang kedua sih menurut gua karena dia 80 plus bronze. 80 plus bronze efisiensinya. Nah, ini hal yang cukup penting ya Gus ya, kalau milih power supply, pastikan jangan asal murah. Jangan asal murah. Terus lihat juga dari brandnya, dia berani ngasih warranty-nya gimana gitu Gus ya. Corsair sih selama ini gue pakai produknya garansinya lumayan bagus sih, bisa RMA langsung kalau misalkan rusak sih. Iya. Tapi kalau misalkan gue salah ya mohon dikoreksi ya. Saya ingat gue dulu gitu. Lu lewat orang dalam kayaknya. Orang dalam Corsair. Makanya gampang di RMA. Oke, dibanding kita lama-lama ngalor ngidul, mending kita lanjut ke proses unboxing dan juga review dari Corsair tipe CV550 berikut ini. Di video kali ini, kami akan memberikan ulasan power supply yang kami gunakan untuk PC gaming dari gamefinity.id, yaitu Corsair CV550. Power supply ini memiliki efisiensi 80 plus bronze, yang artinya lebih hemat energi dan aman untuk komponen perangkat komputer kamu. Well, seperti apa desain dan paket penjualan dari Corsair CV550 ini? Mari kita unboxing. Corsair CV550 hadir dengan balutan warna dasar hitam dengan paduan warna putih untuk tulisannya. Kabel konektor yang tersedia di PSU ini cukup lengkap, mulai dari satu kabel ATX 24 pin, dua kabel PCIe 8 pin, satu kabel ATX 12 volt, kabel SATA, dan kabel PATA. Sayangnya, kabel konektor tidak seluruhnya menggunakan cover bladed. Corsair CV550 dilengkapi dengan kipas sebesar 120 mm yang siap berputar cepat ketika power supply mengeluarkan performa maksimalnya. Well, mari kita pasang power supply ini di PC Gamefinity.
Ya, setelah kita melihat hasil review dan testing yang sebelumnya, kita mau memberikan kesimpulan dari produk review yang power supply Corsair CV550. ya, gitu. Itu gua hafal. Gimana Gus? Untuk yang positifnya dulu nih. Positifnya build quality-nya oke. Besinya tuh kokoh, nggak kaleng-kaleng. Yo. Sama catnya juga bagus ya, di kerok itu nggak gimana sih, berasa kayak cat pabrikan lah. Maksudnya nggak, bukan yang sembarangan yang bisa terkelupas kalau panas. Iya, itu bagus banget sih. Sama konektornya juga lengkap, PCI Express buat PCI VGA itu Express ada dua. Iya. Berarti bisa dual VGA. Iya, bisa dual VGA kalau motherboardnya support. Sama masih ada yang gue kaget juga, masih ada nyediain power buat apa tuh, floppy disk ya. Padahal udah hampir jarang orang pakai. Tapi sebenarnya nggak usah dong harusnya. Harus mungkin mau buat apa gitu kan? Buat nyimpan satu lagu MP3. Waduh. Terus sama selain harganya yang murah, nggak, maksudnya terjangkau, bukan murah, sekitar 800 ribuan. Dia juga udah mendapatkan sertifikat 80 plus bronze. 80 plus bronze. Jadi efisiensinya sampai 80 plus. Nah, efisiensi itu juga bagus ya buat perangkat komponen di PC-nya ya, jadi nggak cepat rusak ya. Sama nggak makan banyak listrik. Nah itu nanti dia. domelin sama ibu kos. Nah, cuman yang kalau menurut gue dari sisi minusnya gue bilang ya, masih belum modular Pak. Iya. Tapi kalau modular kan kayak bisa kabelnya dicopot gitu biar lebih rapi kan, biar manajemennya. Cuman kalau menurut gue wajar sih dengan harga 800 ribuan lu bisa dapet power supply mereknya Corsair. Daripada 800 ribuan terus dipaksa modular jadi kabelnya jelek. Iya, kabelnya jelek ya kan. Sama satu lagi juga belum itu ya. Apa tuh? Sih, belum braided. Iya. Tapi yang itu udah braided. Iya, ada sebagian kabel yang udah braided, sebagian lagi belum. Kayak kabel SATA itu belum braided, terus tapi kabel penting powernya yang port PCI Express, ATX ke motherboard juga itu udah braided. Cuman yang ke kecil-kecil kayak ke SATA hard disk SSD belum. Tapi kalau misal braided semua bikin sempit gak sih? Dia kan nggak modular juga. Kan kalau braided tuh jadi agak tebal gitu sih kabelnya. Tapi kalau misalkan SATA dari 4 kabel itu pasti jadi dikecilin gitu. Jadi sebenarnya jadi simple sih. Tergantung vendornya mau ngedesain kayak apa sih. Tapi ini udah oke banget lah ya. Mari kita milih ini ya. Oke sih. Apalagi kita anggap si power supply ini udah bisa ngangkat motherboard dan juga VGA yang kita gunakan. Terus VGA kita nggak main-main ya. Yes. RTX 2060 Pak. Waduh. Oke. Sama wattnya juga kita kapasitas sampai 500 watt ya. Iya. Seperti itu. Dan pas nyalain juga 550 turun. Biasanya kan kalau kita pakai power supply ecek-ecek 550 kita nyalain cetak turun gitu kan. kan. Kayak di rumah gue. Iya. Mesti kita nyalain lagi dari sini kan. Nah, itu berarti PSU-nya efisiensinya nggak bagus. Jadi tarikan awalnya gede. Kaget ya langsung ya. Habis tokennya dah. Ayam gitu. Oke, gitu aja video dari kami, review dan juga unboxing Corsair CV550 550 watt soalnya ya. Gitu aja, jangan lupa like, share dan subscribe. Terus jangan lupa juga tinggalin komen ya. Biar kita bisa kita bisa belajar lagi nanti gimana sih cara bikin konten yang bagus gitu kan. Yang bisa diterima oleh para netizen. Oke, gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.